Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi ya. Tadi amanahi untuk airway and breathing circulation, tetapi di sini adalah hanya airway dan breathing saja ya. Airway itu adalah jalan napas, breathing itu adalah pernapasan atau ventilation. Jadi musuh daripada airway itu adalah obstruksi ya, sumbatan. Nah, kemudian breathing itu adalah ventilasi. Jadi kita akan belajar ya, belajar sejauh mana kita memahami gitu permasalahan di jalan napas yang merupakan ancaman dari kegawat daruratan ya. Hampir kasus apapun kita harus mengkaji kegawat darurat itu dengan pedoman ABC ya, airway, breathing, circulation. Oke, kita lanjutkan. Nah, airway itu adalah jalan napas, musuh yang paling berbahaya atau daripada airway itu adalah obstruksi. Jadi seseorang itu akan lebih cepat meninggal masalah airway dibandingkan dengan masalah breathing ya. Nah, perlu penanganan sangat cepat, tepat dan cermat ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa functional residual capacity yaitu kurang lebih dari paru-paru itu adalah 2.500 cc atau 2.500 mili. Kemudian kadar O2 15% dikali 2.500, functional residual capacity ini sebanyak 375 mili ya. Nah, kebutuhan oksigen itu per menit sekitar 250 mili atau 250 cc. Nah, bila ada sumbatan secara total, artinya menyumbat seluruh jalan pernapasan, oksigen dalam paru akan habis dalam waktu ya. Ini misalkan 375 cc kadar oksigen ini, kemudian dibagi dengan kebutuhan 375 dibagi 250 cc sama dengan 1,5 menit. Nah, dibulatkan 2 menit. Jadi ketika 2 menit ini akan kehabisan oksigen. Nah, ini hati-hati, pasien akan mengalami kematian ya. Ya, seperti itu. Kemudian ini untuk menilai klinis jalan napas kita dengan metode look, listen, and feel ya, bukan dilihat, didengar, dan dirawat dan diterawang. Itu uang ya. Nah, di sini lihat itu adalah pergerakan dada ya. Jadi pergerakan dada si korban sudah terlihat di dalam monitor, pergerakan dada si korban terlihat semuanya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah Kemudian pengembangan perut. Jadi pergerakan dadanya itu apakah simetris atau tidak? Maksudnya simetris itu seimbang atau enggak ya? Apakah dada kanan tertinggal, dada kiri tertinggal? Kemudian selain dari pergerakan dada, ada nggak WOB ya? Walk of breathing ya, alat bantu pernapasan, kemudian peningkatan interkoste, kemudian juga dilihat apakah paru-paru torak pasien itu jejas nggak, ada trauma atau tidak gitu kan. Nah, kemudian selain itu ada trauma atau tidaknya atau ada jejasnya, kemudian kita melihat dada pasien ya, toraknya itu apakah terdapat sianosis atau tidak, maksudnya dadanya kebiruan atau tidak ya. Kemudian warna mukosa kulit, kemudian kita lihat kesadarannya ya, pasien itu apakah sadar atau tidak. Nah, biasanya kalau pasien mengalami penurunan kesadaran ya, akan sulit mengkoordinasikan atau misalkan mengalami defisit neurologis, sehingga pasien yang tidak sadar lidah itu bisa jatuh ke belakang ya, nanti akan menyumbat atau menutupi jalan napas. Nah, kemudian listen itu adalah dengar ya, artinya setelah dilihat didengar
dengarkannya apa? Bukan suara hati ya, tetapi ini suara paru-paru pasien atau korban ya. Jadi kalau misalkan terdengar kayak bunyi lidah jatuh ke belakang itu snoring gitu kan. Kemudian terdengar bunyi eh, cairan berupa darah kayak kumur-kumur itu namanya gargling ya. Nah, itu dengarkan ya dengan sesama ya. Apakah dengarkan gerakan udara napasnya itu ada nggak terdengar nggak? Apakah ada ngorok atau tidak? Apakah ada bunyi tidor gitu ya. Nah kemudian feel itu adalah raba ya. Rabanya itu sekaligus dengan dinadi karotis. Biasanya ketika melihat itu ya, look, listen, and feel, lihat pergerakan dadanya, warnanya, ya, frekuensi napasnya, listen, dengarkan suara napasnya, kemudian feel, apakah ada hembusan, hembusan napasnya ada enggak. Kalau tidak ada hembusan napas, berarti pasien ini mengalami henti napas, gitu ya. Kemudian sambil diraba, sambil merasakan adanya hembusan napas, pernapasan si korban, ya jari kita itu sambil memegang memeriksa nadi karotis gitu ya. Jadi kalau dari jakun, kalau dari pria itu 2 atau 3 cm ditarik ya. Nah kemudian ada nggak denyutan nadi karotisnya ya. Nah kalau tidak ada, ya Anda harus melakukan RJP atau BHD. Oke. Paham ya sampai sini. Jadi untuk menilai klinis jalan napas, Anda lakukan look, listen, and feel dengan catatan tidak boleh lebih daripada 10 detik. Ini harus, nah kegiatan tindakan look, listen, and feel ini harus dilakukan dalam waktu kurang daripada 10 detik ya, jangan lebih. Kemudian sumbatan jalan napas itu ada yang total, ada yang parsial. Jadi kalau total itu menutupi semua atau misalkan di trakeanya itu tertutup jalan napasnya. Nah, biasanya pada pasien dengan sumbatan jalan napas total itu dia tidak bisa batuk, dia tidak bisa ngomong ya, dia tidak bisa teriak gitu. Nah, kalau misalkan di bencana gitu kan, apakah ada yang bisa dengar saya? Apakah ada yang bisa berjalan? Tetapi Anda melihat ada pasien, ada korban yang sedang memegang lehernya, seolah kesakitan seperti tersedak ya. Nah, itu Anda harus cepat prioritaskan korban tersebut karena kemungkinan pasien adalah mengalami jalan napas total. Ya, sumbatannya benda asing, bisa oleh makanan, bisa oleh batu misalkan ya, bisa juga oleh baso, cilok apalagi ya. Nah, benda asing ya yang menutupi jalan napas. Nah, tapi kalau misalkan ada yang masih teriak-teriak ya, meringis, nah, ada yang bisa menangis, ya, misalkan ya itu jalan napasnya lancar. Kalau yang bisa ngambek, bisa nangis, bisa teriak, Anda jangan abaikan. Jadi Anda jangan perlu diprioritaskan. Berarti pasien tersebut tidak mengalami sumbatan jalan napas ya. Nah, ini untuk yang total ciri khasnya adalah pasiennya itu mengalami kesulitan bernapas, memegang leher ya, tidak teraba hawa napas. Nah, kemudian pernapasannya sisau ya. Jadi kadang-kadang juga pernapasannya napas satu-satu seperti satu-satu gitu ya. Nah, kemudian untuk sumbatan jalan napas yang secara parsial, yang kedua ya, tipe yang kedua ini tidak semua jalan napas itu tertutup ya atau menutup. Jadi gini, yang parsial itu seperti tadi ya, pada pasien tak sadarkan diri atau mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini pasien akan biasanya mengalami defisit neurologis ya, sehingga sulit untuk mengkoordinasikan pergerakan otot-otot lidah sehingga lidah jatuh ke belakang ya. Lidah jatuh ke belakang menutupi jalan nafas sebagian itu namanya snoring. Sama dengan ngorok ya, ngorok juga. Nah, kemudian ya kayak Anda pas ada pasien yang orang normal ketika tidur suka ngorok ya. Itu mirip gitu ya, itu snoring. Karena kenapa? Kadang nggak sadar tidur itu kan juga kayak setengah mati gitu kan, mengalami penurunan kesadaran gitu kan. Jadi lidah sering jatuh ke belakang gitu kan, ngorok. Nah, ini biasanya pangkal lidah jatuh ke belakang ya.
Nah, nanti kalau yang tindakannya berarti ini dipasang OPA atau oropharyngeal airway. Kemudian ini gargling. Ya, gargling ini seperti ini penyebabnya adalah cairan atau berupa darah. Misalkan pasien trauma mengalami kecelakaan, cedera kepala atau cedera yang lain atau multiple trauma, ada perdarahan ya di mulut. Nah, ini kayak berkumur-kumur, kayak gitu. Nah, itu namanya gargling ya. Kemudian bisa juga sekret ya atau muntahan. Nah, kalau pada pasien dengan tidak dicurigai fraktur cervical, nah banyak darah atau banyak cairan, itu pasien boleh dimiringkan ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri, tidak ke sebelah kanan? Ya, dikarenakan kalau ke kanan itu kan paru-paru kanan itu lebih landai gitu kan, lebih landai. Jadi cairan takutnya masuk kepada masuk kepada paru-paru yang lebih landai. Bentar ya. Oke, kita lanjut kembali bahwa untuk nah kemudian ada juga yang namanya crowing gitu kan. Crowing itu mengalami spasme ya di velika vokalis ya, biasanya juga diakibatkan oleh adanya edema laring atau ödem laring, biasanya pada gangguan inhalasi, misalkan pada pasien dengan luka bakar. Kemudian selain crowing juga ada namanya drooling ya. Drooling itu artinya pasiennya hipersek ya, hipersekresi maksud saya itu. Hipersekresi itu kelebihan cairan atau misalkan slim atau misalkan air liur ya. Nah, itu drooling ya, drooling gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bagaimana cara membebaskan jalan nafas. Nah, tadi kalau misalkan korbannya mengalami sumbatan jalan nafas total gitu ya. Nah, ini ada yang tanpa alat ya. Contohnya ada black blow, ada Heimlich maneuver, ada abdominal thrust, ada chest thrust. Nah, di sini kalau untuk yang tanpa alat, jadi posisi penolong ada di belakang. Kemudian ini pasien yang mengalami sumbatan jalan napas dengan sumbatan total. Nah, si kaki korban ini agak lebih dibuka ya, dibuka. Kemudian kaki penolong dia menahan, kemudian di bawah proses supraedius menghentakkan gitu kan, menghentakkan tangannya dengan cara mengepal, kemudian didorong sambil agak ke atas, 1, 2, 3. Nah, kemudian sekaligus. Nah, nanti kalau berhasil benda asingnya itu akan keluar. Nah, kemudian ini black blow ya, biasanya black blow itu digunakan atau sering dilakukan pada pasien yang anak-anak ya atau bayi. Tidak, ini ada beberapa, tapi ada juga ini black blow digunakan pada orang dewasa, tapi seringnya adalah menggunakan Heimlich maneuver. Nah, ini Heimlich maneuver, penemunya adalah Bapak Heimlich ya. Nah, kemudian ini black blow artinya bisa pada bayi atau anak
yang berbadan tubuhnya masih kecil gitu. Tapi kalau usianya anak-anak, badannya dewasa, ya dilakukan seperti orang dewasa adalah Heimlich maneuver. Nah, ini pada pasien yang sadar ya. Kemudian pada pasien yang tidak sadar dewasa, maka dilakukan namanya di sini adalah abdominal thrust ya. Tetapi kalau pada pasien yang ibu hamil tidak dianjurkan untuk abdominal thrust karena kemungkinan akan membuat trauma atau cedera pada janin atau bayi ya, sehingga digunakan yang namanya chest thrust. Nah, kemudian untuk membebaskan jalan napas apabila tadi ya tindakan subbatan jalan napas totalnya itu tidak berhasil, tidak tertangani gitu kan. Nah, bisa dilakukan jalan pernapasan total ya, membebaskan jalan napas total dengan menggunakan alat, bisa juga dengan margin forceps ya, atau juga dengan needle cricotireoidotomy, artinya menusukkan jarum ya, jarumnya yang berukuran besar gitu kan. Nah, sehingga untuk membuka jalan napasnya ini di tulang mastoid di sini cricomastoidea ya. Nah, ini tindakannya adalah needle cricotireoidotomy. Artinya untuk menusukkan sehingga oksigen nanti akan dialirkan melalui selang oksigen ke jarum ini sehingga si korban bisa bernapas. Nah, itu tindakan kegawat darurat. Untuk selanjutnya di sini yang parsial. Nah, pembebasan jalan napas secara parsial yang sebagian gitu ya. Ini yang tanpa alat itu adalah head tilt. Head tilt itu menengadahkan kepala. Ini head tilt dan ini adalah chin lift. Nah, head tilt, chin lift. Nah, kalau ini adalah jaw thrust, artinya mengangkat mandibula sambil mendorong dan mengangkat di mandibula. Ini namanya jaw thrust. Pada pasien dengan trauma kepala, trauma kapitis, atau ada dicurigai kemudian ditemukan pasien dengan fraktur basis kranii, tanda-tandanya adalah urinore, keluar air dari hidung, cairan dari hidung, kemudian otere, keluar cairan dari telinga, vital sign, adanya memar di daerah tulang mastoid, tulang belakang telinga ya. Kemudian ada raccoon S, itu tidak boleh dilakukan head chin lift. Kemudian ada juga pasien yang mengalami atau korban yang mengalami fraktur klavikula, itu tidak boleh dilakukan head chin lift, tetapi hanya jaw thrust saja ya. Nah, ingat bahwa klavikula fraktur ini ada hubungannya dengan tulang servikal ya, 7 ruas tulang servikal nanti akan di C4, terutama di C4 sama C5 gitu kan. Nah, itu berfungsi untuk bertugas sebagai pusat saluran pernapasan, akan nyambung kepada fons dan medula oblongata. Oke, kita lanjut. Cara membebaskan jalan napas parsial. Kemudian ini yang menggunakan alat. Kalau tadi head tilt, chin lift and jaw thrust maneuver itu yang tanpa alat ya. Nah, yang parsial tanpa alat, tetapi kalau misalkan untuk membebaskan jalan napas parsial dengan alat, ada yang menggunakan orofaringeal. Nama lain daripada orofaringeal itu dulu namanya Goodell atau Mayo ya. Kemudian ada nasofaringeal, ada suction, ada margin forceps, ada ETT, ada LMA, ada tracheostomy. Ya, kita bahas satu persatu. Masih menyimak? Masih menyimak? Masih? Masih. Oke, Masih, kita lanjut. Alat bantu napas buatan, orofaringeal tube atau tabung ya. Nah, ini seperti begini nih ukurannya. Jadi semakin kecil nomor semakin besar barangnya. Tetapi semakin besar nomornya semakin kecil ya. Nah, ini tidak untuk digunakan ya, pada pasien dengan yang sadar. Ya. Artinya dia punya refleks muntah atau gagal efek ya. Jadi pada pasien dengan penurunan kesedaran, jadi si OPA ini, orofaringeal ini diindikasikan atau diberikan pada pasien dengan penurunan kesedaran, kemudian lidah jatuh ke belakang. Nah, supaya lidah tidak jatuh ke belakang, kemudian akan disangga oleh namanya OPA, orofaringeal airway. Nah, ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan sadar ya, atau memiliki gagal efek atau GCS-nya di atas 8 ya.
Nah, kemudian sebelum kita memasang, kita harus mengukur dulu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, biasanya ini dari ujung, lihat ya, ini nih kursor saya. Ini dari ujung cuping daun telinga kepada ujung bibir. Nah, kenapa ini harus diukur? Karena kalau misalkan terlalu kecil, nah ini si opa ini akan tertelan, bahayanya akan tertelan. Dan kalau misalkan terlalu panjang, maka si opa ini yang kita pasang ini bisa mendorong lidah. Bahkan kita malah bukan untuk membebaskan jalan nafas, tetapi malah menutupi jalan nafas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harus diukur dulu ya. Nah, kemudian kalau pada pasien dewasa, masukkan dulu setengah. Ketika sudah nempel ke palatum, kemudian putar 180 derajat. Ya, putar 180 derajat. Nah, seperti itu ya, putar 180 derajat. Baik, selanjutnya paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian cara masang buka mulut pasien, kemudian lakukan boleh juga dengan finger sweep dulu ya. Kalau misalkan ada bendanya cair ya harus disangsen ya. Tapi kalau idealnya sih bersihkan dulu mulutnya ya. Kemudian masukkan orofaringeal dengan ujung menghadap ke palatum. Setelah masuk putar, nah setengahnya masuk, kemudian putar 180 derajat. Ini jangan dilakukan fiksasi dulu karena kenapa? Dikhawatirkan beberapa saat pasien atau korban ini adalah bisa sadar kembali sehingga kalau difiksasi nanti ingin mengeluarkan si orofaringeal airway jadi berontak gitu kan. Nah ini jangan dulu difiksasi, nah, tapi kalau benar-benar difiksasi kalau seandainya memang pasien mengalami penurunan kesadaran yang lama gitu kan. Kemudian alat nafas batu buantan. Nah, ini kalau misalkan terjadi ada fraktur maksilofasial atau misalkan ada fraktur di daerah mulut gitu kan, tidak memungkinkan dipasang OPA. Nah, pada pasien ini juga diberikan alat bantu namanya naso. Kalau OPA, orofaringeal itu dimasukkan ke dalam mulut, tapi kalau naso ini dimasukkan ke dalam hidung. Kan namanya naso ya. Nasopharyngeal tube. Nah, ini diukur. Nah, ini ukurannya disesuaikan dengan kelingking pasien, bukan kelingking penolong ya. Hati-hati pada pasien dengan fraktur basiskranii karena ini kontraindikasi ya. Jadi pada pasien dengan fraktur basiskranii tidak diberikan seperti halnya pemasangan NGT. Ukurannya tadi saya sudah sampaikan, kelingking kanan pasien. Nah, kemudian cara memasangnya, teknik pemasangan insersi dari nasopharyngeal airway, posisi kepala itu tetap netral, jadi jangan terlalu ekstensi, jangan terlalu fleksi ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam hidung, bagian yang tajam yang menghindari seputum tengah hidung, kemudian fiksasi dengan penitiknya. Tapi kalau misalkan pasiennya fiksasi dengan penitik itu ininya ya, yang luarnya ya, supaya tidak masuk semua. Jadi kalau misalkan masuk ke semua ya, tahu kan ini kedorong jadi masuk ke seluruh apa saluran napas gitu bisa situ supaya nanti ada bisa nyangkut jadi nggak masuk gitu semuanya ya. Kemudian nah ini yang harus perhatikan di dalam pemberian apa itu nasopharyngeal itu. Kemudian ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan itu pada pasien dengan atau korban dengan fraktur basis krani. Fraktur ini mengalami patah tulang di daerah basis dasar kranium atau daerah dasar tengkorak ya. Tadi tanda-tandanya adalah raccoon eyes, kemudian ini ada otore keluar cairan ya di telinga, kemudian ini adalah keluaran cairan di hidung. Nah, ini takutnya keluar cairan cerebrospinal ya. Kemudian di sini ada betosign. Nah, ini ada betosign ini ada kebiruan di tulang mastoid di apa ya di tulang belakang telinga ya. Nah, kemudian itu yang tanda-tanda atau misalkan permasalahan untuk di jalan napas ya atau misalkan di breathing.
Nah, kita akan masuk kepada oksigenasi ya. Ini terkait dengan pemberian ventilasi itu pada masalah breathing. Nah, oksigen itu harus masuk ke dalam paru-paru, itu wajib karena memang oksigen ini adalah walaupun unsurnya netral, tetapi ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidupnya. Nah, syaratnya airway-nya itu harus clear. Jadi, kalau misalkan tetap ada mengalami sumbatan, jadi percuma kita memberikan oksigen, karena kenapa? Ya si oksigen itu nggak bisa lewat. Misalkan di hidung ada sekret ya, kemudian di jalan napasnya yang di yang di bawah atau misalkan yang bagian dalamnya itu masih banyak sekret yang menyumbat. Contoh begini, Anda mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Bandung, tiba-tiba di jalan itu banjir. Kira-kira mobil Anda bisa lewat nggak? Enggak kan? Nah, begitu juga oksigen. Oksigen itu mau nyampe ke daerah paru-paru atau nyampe ke daerah otak. Tapi di perjalanannya, di pembuluh darahnya, menyumbat sekret, ada cairan yang menyumbat. Kira-kira oksigen bisa masuk enggak? Oh, tidak. Nah, jadi tetap airway itu harus clear. Jadi sebelum memberikan tindakan atau pemberian terapi oksigen, ya, syaratnya jalan napas itu harus bersih, harus clear, ya. Kemudian ada usaha napas, ya, sama dengan gerakan dada. Kemudian jika tidak ada, berikan napas buatan. Jadi apabila pasien Anda itu tidak ada napas, ya, atau misalkan napasnya gasping, ya, maka berikan napas buatan. Nah, kalau di IGD, kalau di rumah sakit itu pemberian napas buatan tidak dianjurkan untuk mouth to mouth ya, karena ada alat namanya BVM. Ya, gitu. Kemudian tujuan dari pemberian O2 ya, satu untuk mengatasi hipoksia. Nah, biasanya kalau orang yang mengalami kekurangan oksigen itu namanya hipoksia ya, itu di jaringan. Nah, kemudian kalau misalkan kekurangan oksigen di darah itu namanya hipoksemi. Jadi si oksigen ini diberikan salah satunya untuk mengatasi hipoksia atau kekurangan oksigen di jaringan. Nah, kemudian menurunkan kerja pernapasan. Biasanya kalau pasien kekurangan oksigen, otomatis tubuh akan melakukan kompensasi supaya oksigen itu terhirup atau misalkan terhirup ya, betul ya, terinhalasi lebih banyak karena butuh banget oksigen. Nah, karena dengan seperti itu otot kerja napas itu akan meningkat kan. Nah, sehingga dengan pemberian oksigen itu akan membantu menurunkan kerja pernapasan gitu ya. Kemudian menurunkan beban kerja otot jantung karena jantung juga akan memompa darah karena memompa darah dengan sangat cepat supaya darah itu bisa mengalirkan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi antara jantung dan paru-paru ini sangat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, bagaimana cara pemberian oksigen? Ada yang mulut ke mulut. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Nah, tetapi ini harus dilapisi dengan namanya semacam pelindung atau barrier ya. Kita mau memberikan napas buatan ya. Cara yang paling aman apalagi di zaman COVID ini ya kita nggak tahu pasien ini menginfeksi COVID atau tidak gitu kan. Nah, cara yang paling sederhana ini tidak lain misalkan tidak tersedia alat lain tidak dan menggunakan barrier. Biasanya ada tisu RJP ya kalau misalkan, tapi kan kita tidak membawa tiap hari gitu kan. Nah, kalaupun misalkan ada pasien yang henti napas, kita tidak dianjurkan untuk mouth to mouth ya, kita hanya hand only CPR saja gitu ya. Kemudian kekurangannya ya ini jelas ini akan penyakit karena di mulut pernapasan itu sangat memungkinkan tertular karena aerosasi, artinya penularan secara aerosol itu sangat mudah kontak dari korban ke penolongnya. Kemudian potensial kontak cairan tubuh, takutnya ya pasiennya mengalami HIV atau apa ya. Kemudian oksigen yang diberikan itu ya tidak cukup kuat. Nah, kerugiannya hanya mouth to mouth itu hanya 15-16% oksigen yang bisa masuk. Begitu, oke. Nah, lanjut. Nah, cara memberikan oksigen yang kedua yaitu dari mulut ke masker ya atau menggunakan pocket mask. Nah, sini saya udah punya nih waktu pelatihan ATCN, ACLS saya diberikan ini nih pocket mask. Jadi ditiupnya melalui tabung ya ini. Nah, ini ditempelkan di wajah atau mulut sama hidung pasien atau korbannya. Nah, oksigennya cuma hanya 15-16%. Nah, ini hiperventilasi paru
Kemudian kalau terlalu keras, nah ini akan distensi gaster ya, artinya kembung ya, kemudian juga bisa menimbulkan apa itu namanya muntah gitu kan. Nah, kemudian cara pemberian oksigen yang lebih aman lagi di sini ada nasal-kano. Nah, nasal-kano itu alatnya seperti ini ya. Ada yang binasal-kano. Ini ada kalau yang satu nasal-kano, tapi kalau misalkan dua, nah dua yang masuk ke lubang hidung namanya binasal, binasal-kano ya. Nah, ini alirannya aliran rendah, konsentrasi rendah. Ini flow alirannya 2 sampai 4 liter per menit atau konsentrasinya 24 sampai 32%. Jadi satu aliran satu apa ya? 1 liter aliran oksigen itu 24% ya. Nah, kalau 2 liter berarti 28%. Jadi setiap kenaikan 1 liter ya. Setiap kenaikan 1 liter itu naiknya 4% ya. Jadi kalau misalkan berapa 3 liter berarti 28 ditambah 4, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti ini 32% itu adalah 3 liter 3 liter per menit. Jadi 1 liter pemberian terapi oksigen itu sama dengan memberikan konsentrasi 24%. Kalau 2 liter 28% ya. Gitu ya. Kalau misalkan 3 liter 32%. Jadi setiap kenaikan pemberian 1 liter itu hanya 4% kenaikannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara pemberian oksigen yang sederhana. Nah, ini masker sederhana ya. Nah, ini alirannya 6 sampai 8 liter per menit. Nah, ini biasanya digunakan sungkup itu biasanya digunakan pada pasien dengan hipokarbia. Kenapa menggunakan sungkup? Karena si CO2 yang sudah dikeluarkan sebagian kembali itu dibutuhkan untuk dihirup karena tekanannya harus seimbang di dalam darah itu VCO2 itu antara 35 sampai 45 mm air raksa ya. Nah, konsentrasinya itu 60 sampai 80% ya. Konsentrasinya 60 sampai 80%. Nah, kemudian ini ada cara pemberian dengan masker non diabetic mask. Nah, biasanya non diabetic mask ini ada cupnya. Tapi bagi perawat pemula jangan lupa sebelum diberikan kepada pasien, nah ini si kantungnya ini harus dikembangkan dulu, harus dikembangkan dulu ya, harus dikembangkan dulu, harus dikembangkan dulu, gitu ya, harus dikembangkan dulu. Nah kemudian ini biasanya digunakan pada pasien dengan yang membutuhkan oksigen yang konsentrasi apa ya, konsentrasinya tinggi, alirannya rendah. Nah biasanya pada pasien dengan severe head injury atau cedera kepala itu bocor ya, cedera kepala berat, cedera kepala berat. Biasanya pada cedera kepala berat ini diberikan pada itu ya severe head injury karena pada saat cedera kepala berat itu ya artinya kan otak pada apa ya otak normal aja, kebutuhan otak itu kan oksigen dan glukosa. Nah ini ketika cedera apalagi sangat membutuhkan gitu. Jadi apa namanya harus diberikan konsentrasi yang tinggi tapi aliran rendah. Kenapa alirannya rendah? Ya dengan aliran rendah tidak meningkatkan asam laktat yang bisa meningkatkan peningkatan CO2 yang akan menimbulkan peningkatan tekanan tinggi intrakranial. Nah, di situ ya. Nah, ini biasanya pada pasien cedera kepala ya diberikan non diabetic mask. Alirannya 8 sampai 10 liter per menit, konsentrasinya 80 sampai 100%. Jadi tinggi ya konsentrasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara pemberian oksigen dengan BVM, baik pulse mask. Nah, ini biasanya pada pasien apne diberikan BVM. Nah, tindakannya bagging. Jadi sini permainan antara alat BVM ini ada tabung ya, ada
ada masknya, kemudian ada sungkupnya, kemudian ada balon, ada kantung, kemudian ini ada balonnya. Nah, pemberiannya jangan semuanya gitu kan. Nah, pemberiannya apakah pada saat pasien itu inspirasi atau pada pasien saat ekspirasi. Jangan sampai mengalami fighting gitu. Pasien ingin mengeluarkan CO2, kita mendorong dengan oksigen. Nah, itu biasanya suka berat. Kadang-kadang proses bagging kenapa berat? Karena terjadinya fighting. Nah, apakah diberikannya saat inspirasi atau saat ekspirasi? Saat mengeluarkan atau saat pasien itu bernapas. Nah, jadi jangan sampai pasien ingin mengeluarkan, kita memasukkan lagi. Ya, berarti kita tunggu ya, 6 detik sekali ini pemberiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pencet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiup gitu ya. Nah, kemudian bisa juga tanpa oksigen, misalkan konsentrasi yang apa itu 21%. Nah, bila dengan oksigen, nah ini diberikan dengan konsentrasi 60%. Nah, bila dengan oksigen ditambah dengan reservoir, nah reservoir itu ya ke sini ya. Ini tanpa oksigen 21% oksigennya ya konsentrasinya. Kalau misalkan bila dengan oksigen ya sama dengan pemberiannya 60% ya. Kemudian ada misalkan bila dengan oksigen dan ditambah dengan reservoir sama dengan konsentrasinya kita memberikan 100%. Nah, tidak bisa diberikan pada pasien yang bernapas spontan ya. Ini biasanya pada pasien apne gitu ya, yang memerlukan napas buatan ya. Kemudian di sini ya, ada cara pemberian oksigen dengan Jason Rees ya, konsentrasinya adalah 100%. Ini biasanya suka di ruangan ICU nih ya. Nah, ini harus ada sumber oksigennya. Sumber oksigennya juga ini bisa disambungkan dengan oksigen sentral. Balon tidak boleh bocor. Ini tidak boleh bocor ya. Kemudian nah ada cara pemberian oksigen dengan ventilator. Nah, ini alat canggih ya, seperti yang ada di laboratorium kita ini biasanya di ruang resusitasi, ruang ICU ya, ini terdapat ventilator. Jadi ventilator itu adalah alat untuk mengambil alih pernapasan pasien karena si organ pernapasan atau organ paru pasien ini tidak bisa bernapas secara spontan ya. Jadi mengalami gagal napas, mengalami distres pernapasan sehingga si pernapasan pasien ini diambil alih oleh alat. Tetapi dilihat ya, ventilator juga banyak modenya. Apakah diberikan mode kontrol, apakah diberikan mode supportnya. Kalau misalkan semuanya pasien diambil alih napasnya oleh oleh ventilator, nah berarti modenya kontrol, berarti dikontrol oleh mesin. Akan tetapi kalau misalkan pasiennya itu sebagian itu menggunakan support, jadi sebagian napas oleh pasien, sebagian napas dibantu oleh mesin. Nah, kemudian dalam memberikan bantuan napas yang efektif, ya kita jangan asal dada mengembang, gitu. Tetapi kita harus cek and recheck ya, harus cek and recheck apakah benar-benar mengembang dengan sendiri atau memang mengembang karena adanya dorongan dari alat pemberi oksigen. Itu mungkin yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon maaf. Untuk terapi oksigen, saya juga punya slide yang lain, tetapi nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar kembali ya untuk mendetailkannya, ada slide untuk terapi oksigen khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam